Good morning. Okay, thank you for your coming and for your appreciations to come for this session, for this program. Okay, nice meeting you. Well, today I'm here. I'd like to introduce myself. My name is Amy Saweka. That's my long name. Okay. And my best friend here, Dina Patriana. Yeah, and then we both are lecturers of STB Teknokrat, and today we like to help you in we help you in passing English national examinations. Yeah, we like to tell you a little bit about strategy. But before that, I'd like to have a little bit sport with you. I think that you're still fresh. Ya, I see your face and you're still fresh. Masih segar-segar semuanya kayaknya di sini, ya. Masih berminat? Ke berikutnya. Baik, sekarang mari kita bersenang-senang dulu. Saya minta kalian berdiri. Can you stand up, please? Okay. When I Tono, when Christina say Tono, so you will move your body like this, ya. Okay guys, I'm going to read you a story. You have to pay attention to the mentioning of the word kono. Gimana kono tadi? Okay, actually this is one way of studying listening in a fun way. Studying listening in a fun way. Okay? Listen carefully. I'm going to read this story. One day, a small happy family come to the zoo. The father, Mr. Subroto, the mother, Mrs. Sitiawati Subroto. They have two children. One is a daughter, her name is Tini. And the other is a son, her name is Tono. Father, mother, Tono, and Tini arrived at the zoo in the morning. Tono says, Father, Mother, Tini, let's see the lion. Tini says, No, Father, Mother, Tono, let's see the elephant first. Father says, Mother, Tono, Tini, let's see the birds first. Finally, Father, Tono, Tini, let's go to the nearest cage first. So to the next cage, then we can see all of the animals. Then Father, Tono, and Tini
start the explanations, yeah, for the strategy. Okay, thank you. Okay, did you have a good time? Hello, did you have a good time tonight? Yeah? Dari rumah datang pasti pengen dapat sesuatu ya, bisa pakai untuk bekal kalian ujian nasional. Okay, you come to the right place because we're going to show you the strategy of how to do national examination on English. Okay. Nasional ya, bahwa SMA dan SMK sebelum lulus harus ikut ujian nasional. Nah, isi dari Permendiknas itu satu, ujian nasional di SMA dan SMK akan dilaksanakan sekitar bulan April ya, bulan April, jadi sudah dekat sekali waktunya sekarang. Kemudian peraturan penilaian itu 60% dibagi dan 40%. Meaning 60% of your score, your passing score is taken from your report. Yeah, the average score of your report from semester 1 until semester 5, 60%. So check again your score. Do you have good score from semester 1 until semester 5? Nilainya sudah bagus-bagus semua? Ya, alhamdulillah, berarti 60% sudah dari tangan ya. Kalau masih ada yang remedial, itu harus segera diselesaikan, jangan sampai mau ujian masih remedial. And the rest, 40% will be taken from your ujian nasional. Jadi agak lebih sedikit ringan ya. Ini Permendiknas yang baru. And then the next is about the question paper. Kalau tahun kemarin soal itu terdiri dari 5 paket soal ya. Satu kelas kan menurut SOP ujian nasional harus 20 orang. Dan dari 20 orang itu soal ada 5 paket soal. Meaning dari satu kelas itu ada 4 orang yang punya soal sama. But in this years there are 20 types of question. Jadi tidak ada yang sama sekali antara sesama kalian dalam satu kelas. So there is no way for you to cheat. Gak bisa nyontek. Nyontek teman sebelah, jawabannya beda, soalnya beda. Kalau mau hancur silakan, tapi kalau mau selamat, believe in your ability. Trust yourself that you can pass it. Okay? Jadi jangan coba-coba dari kanan, dari kiri, depan, belakang, nggak akan sama, ya. Because the question are 20 types. Now, there come a question. How is the student preparation? Gimana persiapan kalian? Sudah belajar kah? Di sekolah saya yakin sudah ada bimbel ya? That's great. Sudah ada bimbel untuk pengayaan dan pelatihan ya menghadapi ujian nasional. Tapi kalian harus persiapan pribadi juga ya, selain di bimbel atau ngambil bimbel di luar, untuk diri sendiri juga ada. You come to the right place because we are going to give you strategy to do the test individually. It is an individual preparation. Okay? Oke. Nah, kita ada 4 strategi besar ya yang bisa Anda lakukan untuk individual. Pertama, the first is get informed about the SKL and PCTUN 2013. Nah, kebetulan kalian sudah dapat fotokopian ya. Yang ini
adalah standar kompetensi lulusan untuk bahasa Inggris baik di SMK maupun SMA ya, sudah dibagi masing-masing sesuai jurusannya. Nah, this is very important as your compass, as your guideline to study. Kan kalau dipikir, waduh mau ujian nasional banyak banget materinya dari kelas 1 sampai kelas 3, mau pelajaran yang mana? Yang mana sih yang keluar? Nah, dengan adanya SKL ini, kalian sudah punya kompas, you have the right track to study. Jadi nggak semua materi yang pelajari selama 3 tahun bikin kita pusing, ditumpuk-tumpuk dalam satu waktu singkat belajar ya. Kalian cukup melihat apa saja yang akan diteskan dalam SKL ini. Jadi sudah mulai disempitkan ya, tadinya materi 3 tahun kita sempitkan, kita khususkan jadi yang hanya terdapat di dalam SKL ini. Ini yang buat menteri dan staf ahli menteri pendidikan ya, jadi nggak mungkin dia bawa kita. Oke, jadi waktu lihat di modul, mungkin modul dari sekolah atau modul dari bimbel di luar, itu bisa kalian pilih-pilih mana yang sama dengan rujukan ini. Nah itu yang kalian perdalam. Jadi tidak asal-acak bab 1 dulu, bab 2 dulu, tidak. Tapi yang muncul di sini yang dipelajari kan lebih enak ya. Analoginya begini, kalau kalian disuruh, kamu disuruh pergi ke suatu kota, misalnya pergi ke Liwa. Kamu nggak dikasih perintah apa-apa. Pokoknya saya mau kamu sampai di Liwa. Bingung kan? Naik angkot apa, naik bus apa, bayarnya berapa, turun di mana? Bingung kan? Nah, SKL ini adalah peta dan instruksi buat kalian. Oh, dari sini kamu ke Raja Gasa, naik angkot atau BST. Kemudian dari Raja Gasa kamu naik bus jurusan ke Krui. Di situ akan lewat Liwa. Bayarnya dikasih tahu ini. Kalian dengan percaya diri, biar kamu sendirian berangkat ya, tidak sama orang tua, tidak sama ibu, kakak, adik. Kalian percaya diri karena sudah pegang instruksi dan peta. So itu sama seperti SKL ini. Jadi kalian beruntung sudah pegang SKL. Saya yakin ibu guru dan bapak guru bahasa Inggris di sekolah sudah punya, tapi mungkin anak-anak belum dibagikan semuanya ya. Nah sekarang ditentukan juga this free, ya. You get this free and you can decide which part that you can learn for your national examination. Oke, anggap ini suatu peta. Kayak Dora juga kalau mau cari apa dia lihat peta ya. Ya. Oke, sekarang kita lihat dulu sedikit untuk memahami SKL-nya. Jadi untuk SMK, kebetulan saya dijadwalkan SMK ya, tapi nggak apa-apa, SMA juga sama aja. Pada dasarnya sama untuk bahasa Inggris. Di sini ada kompetensi listening. Ya, jadi dari 50 soal ujian nasional, listening itu 15 soal. Kemudian sisanya yang bukan listening. Nah, saya ingin mengubah visi atau view atau pandangan umum siswa terhadap listening. Kalian selama ini menganggap listening itu susah dan begitu mengerjakan selesai, dianggap sisanya susah juga. Tolong dihapus anggapan seperti itu. Listening hanya 15 dari 50, berarti masih banyak yang bukan listening kan? Jadi harapan kalian untuk bisa lebih mudah mengerjakan justru yang bukan listening. Jadi jangan, wah nggak bisa ngerjain listening terus beranggapan nggak bisa ngebiayain UN semuanya. Jangan. Hapus, tolong hapus anggapan itu. Kalau listening cuma 15%, kenapa nggak kita jadikan listening ini sebagai bonus skor? Ya kan? Nah, sisanya baru yang sudah muncul, kita latih yang kita bisa. Ya mungkin latihan listening kan baru sebentar kan, baru mendekati bimbel aja baru listening. Ada kalau mau listening kan harus seperti kata Mr. Adam, it has to be a habit of listening to the song, listening to the
speaker. Kalian punya waktu tinggal beberapa bulan. Jadi anggap listening itu sebagai bonus. Kita balik 35 soal sebagai modal buat lulus. Listening kalau bener bonus. Tetap nanti diajarin cara kerjainnya, jangan khawatir ya. Oke, jadi ubah sudut pandang tadi. Waduh, ada listeningnya, nggak bisa ngerjain nanti kalau lulus. Tidak, kalau kita nggak ngerjain 15 soal pun, misalnya kalian datang telat waktu UN, listeningnya sudah lewat semua, tapi masih bisa ngerjain 35. Dan kalau 35 itu betul semua, kalian lulus. Kan 35 kali 2 70. Sementara wajib lulusnya berapa? 60 kan? Masih bisa, asal 35 sampai 50 nya bener. Ibaratnya ya, yang paling radikalnya, kalau tuh nggak ngerjain listening, tapi yang lain lulus semua pasti bener kok. Nah, jadi tolong dipikir. Saya selalu mendengar aduh listening susah. Jangan jadikan momok. Jadikan itu bonus. Ibarat bonus, kalau kita kerja, kalau lembur dapat uang lebih gitu ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, itu listening. Yang kedua reading. Nah, justru di reading ini adalah tambah emas buat kalian mendapat nilai benar. Kenapa? Kalau reading itu jawabannya pasti ada di pilihannya. Tinggal kita rajin apa enggak baca soal, cari kata kunci, lacak, dan temukan jawabannya. Makanya nanti waktu manajemen waktu, habis listening kita ke reading. Kenapa? Karena waktunya masih panjang. Listening itu membutuhkan waktu 30 menit. Sisanya masih 90 menit ya, kan ada berapa? 120 menit ya. Ya, 30 menit listening kerjain barengan. Sudah selesai, jangan ke soal yang kira-kira berat. Justru soal yang menjanjikan jawaban benar adalah soal reading, yaitu nomor 35 sampai 50. Kalau waktunya lama, kita reading kerjanya tenang. Kan reading itu ribetnya cuma baca soal, cari kata kunci, lacak di dalam wacana atau scanning ya, kemudian skimming, baca inti. Kalau udah ketemu kata kuncinya kita baca itu berkali-kali, perlu waktu lama. Kalau waktu kita jatahkan 60 menit untuk reading, saya yakin jawabannya bisa benar semua. Karena kita ngerjainnya dengan tenang. Oke? Tapi kalau kalian membelakangkan reading, justru yang harusnya jadi tambah emas, karena waktunya udah habis, kebit tak boleh Cina bodoh. Makan nasi setengah. Ya seperti itu kan? Nah, nanti kita balik strateginya. Setelah pengerjaan di sini, kita ke reading 16 sampai 35. Ya. Baru nanti setelah sisa sekitar masih 30 menitan mau selesai, kita kerjakan soal writing, yaitu nomor 16 sampai 35 itu dialog ya. Misalnya kayak grammar, mencari yang salah gitu ya. Nah, saya yakin kalian tidak terlalu suka dengan grammar ya, karena mau menjawabnya bingung ya, ini mana yang salah, perasaan nggak ngerti semua kata-katanya gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu kita belakangkan. Karena kalau kalian cabut itu, kalian belum tentu jawab benar kan. Tapi kalau reading, kalian perlu banyak waktu untuk bisa tenang membaca dan membalik-balik lagi. Oke? Ya, untuk set the time management. Jadi, langkah pertama kita listening bersama 30 menit. Oke? Bisa. Langkah kedua, langsung ke nomor 36 sampai 15. Itu adalah reading comprehension. Waktunya masih 60 menit buat kalian tuh. Set the time management-nya itu 60 menit buat reading. Cuma 15 soal. Ya, 36 sampai 50 kan cuma 15 soal. Tapi kalau kalian bisa benar semua, 15 kali 2 udah 30 skornya untuk jadi simpanan. Nanti ditambah listening 1, 2, 3, 4 bener bonus. Oke? Nah, dari situ baru ke soal nomor 16 sampai 35, yaitu incomplete dialogue, ya, multiple choice yang ada kalimat yang ada titik-titiknya sudah lengkapin gitu ya. Kemudian ada yang cari salah, error recognition ya.
seperti TOEFL dan TOEIC kan ada recognition. Nah seperti itu. Kalau waktunya udah mepet-mepet ya kalian menebak pun karena itu memang sulit ya, nggak merasa rugi. Tapi kalau reading sampai didoakan alangkah sayangnya. Oke? Nah saya stop di situ. Jadi gimana reviewnya tadi? Strateginya? Time managementnya gimana? 30 menit listening barengan. Sudah itu lupakan. Lupakan dalam artian jangan terlalu dipikirin. Anggap itu bonus. Oke? Kalau kamu if you're doing good, kalau bisa kerjain yang bagus ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya hanya bisa merasa kayaknya cuma berapa yang bisa, forget it. Lupakan. Itu adalah bonus. Kalau contohnya ada orang yang stick golf, berarti dia akan memukul ya. Nah ya, kemarin bisa dia lagi ngelap mulutnya dengan serbet. Kesimpulannya apa prediksinya? Sudah makan kan, jadi pakai perfect tense. The man has eaten, gitu kan? Nah itu kita lakukan pada saat narasi dibacakan. Curi waktu sebisa-bisanya. Karena kalau didengerin narasinya ya udah sama aja. Kalau misalnya ada kokpit, tahu kokpit ya? Tempat kerjanya pilot itu. Nah, berarti pilot. Kalau ada ruang operasi, berarti dokter ya. Dan seterusnya. Itu kita lihat. Jadi kita harus. Ya, misalnya kalau di SMK itu yang paling rajin muncul adalah surat. Nah, kalian sudah belajar surat? Dari inquiry, meminta informasi sampai komplain ya. Kalau kita pahami isi dari pesan dari masing-masing surat itu. Kemudian ada juga yang berupa tabel, garis daftar, ya dan seterusnya. Itu kita kembali dulu. Kembali ke strategi. Jadi kita belum baca, begitu dapat reading jangan langsung baca. Kita lirik dulu. Oh ini tipenya ini. Oh ini kayaknya bacaannya grafik. Udah tahu kan? Oh ini kayaknya surat. Nah itu dulu sampai situ dulu. Kemudian baca soal. Soal itu ibarat senter, ibarat kompas, ibarat peta. Waktu kamu masuk ke hutan dengan kata-kata. Center, kompas, dan peta. Dibandingkan kalau kamu langsung baca kata pertama dari wacana sampai terakhir, itu belum tersesat asli. Tapi kalau kamu bawa center, bawa kompas, bawa peta, kalian diberi arah buat nyari di mana. Oke? Gunakan center untuk membaca soal. Baca soal. Nah, dengan center kita bisa dapat keyword, kata kunci. Kita punya insting kok, jangan khawatir. Kita punya insting untuk menentukan kata kunci. Ya, setelah itu kalian lakukan lacak, pakai center lagi. Kadang-kadang soal memberitahu paragraf berapa, baris berapa. Alhamdulillah kalau dikasih gitu. Langsung kita lacak, scan. Dapat. Nah, kita jepit itu kalimat sebelah situ aja, jangan baca yang lain. Baca di situ berulang-ulang. Nah itu namanya skimming, membaca inti. Sekali baca nggak ngerti nggak apa-apa, baca lagi. Daripada baca dari kata pertama sampai terakhir ya nggak? Baca yang bagian itu tadi. Insya Allah untuk bacaan ketiga, kalau ketiga kali baca sudah mulai terdapat insight. Kalian bisa menebak jawabannya. Dan ini terjadi pada nomor berapa? 36 sampai 50. Cuma gitu aja kerjanya. Baca soal, kata kunci, lacak, baca inti, lagi, ngerti, jawab. Soal kedua, baca soal, kata kunci, lacak, dapat, baca inti, ulang, ngerti, jawab. Untuk waktu aja kan, jawaban pasti ada. Nah itu, jadi kalau misalnya bisa, paling kalian bisa salahnya di pertanyaan tentang vocabulary ya. Kalau nggak tahu kan nggak tahu. Kalau yang sense-nya tinggi, nebak berdasarkan konteks bisa. Tapi kalau yang nggak tahu, paling dari satu wacana itu dapat 3 atau 2 atau 3 soal. Nah paling satu soalnya salah dari vocab aja. Yang lain pasti dijawab. Karena pertanyaan tidak terlalu sulit, hanya detail information aja. Oke? Nah itu
tinggi untuk UN Bahasa Inggris. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Sisanya tinggal berdoa. Oke, untuk review, saya pengen pastikan kalian nanti yang saya sampaikan review. Ada berapa strategi untuk bisa UN? Kemudian UN secara individual, preparationnya. 1. Belajar berdasarkan peta atau SKL. Sudah berniat untuk itu? Sampai di rumah, keluar dari teknokrat, langsung lakukan. 2. Manajemen waktu. Gimana tadi manajemen waktunya? 30 menit listening dengan anggapan itu adalah bonus. Jangan anggap ujian nasional adalah ujian listening. Tidak. Listening hanya 15 dari 50, sebagian kecil. Jadi nggak bisa listening bukan berarti nggak bisa ujian nasional. Bonus. Kalau kita kerja lembur, bonus. Listening. Terus 60 menit di mana? Ini nomor berapa? 36 sampai 50. Gimana cara lakukannya? Baca soal, tentukan kata kunci, lacak, jepit kalimatnya, ini baca lagi, dapat insight, baca, jawab, ulang lagi. PSSRA strategi gitu aja. Cuma butuh waktu dan ketenangan. Kalau 60 menit masih banyak, tenang ngerjain. Insya Allah terjawab. Tapi kalau kepepet, udah ini jadi korban. Saya sangat sedih kalau ini jadi korban. Padahal itu adalah tambang emas buat skor. Kita nggak bisa ngarepin di sini. Grammar kalian uji. Nah, dari 15 itu kalau dikali 2 sudah 30 skornya. Kan soalnya 50 kali 2 100 kan. Kalian wajib 60. 30 dari tangan kalau segitu. Ditambah dari bonus listening dan short dialects ya, incomplete dialects dan grammar. Untuk grammar saya yakin di Bimbel diajarin bagaimana preference, subjunctive, yang tidak mungkin di sini ya. Jadi, nah seperti itu. Oke, sudah mulai agak pede sekarang. Saya berdoa ya, semoga kalian bisa berhasil. Waktunya untuk refreshment, energizer dulu. Silakan berdiri. Ya. Hadap ke sana. Hadap ke saya. Hadap ke sana. Ayo yang pribadi berdiri. Ya semangat. Ya. Coba. Kedua tangan dipegang teman depannya. There are 3 items in this part. For each item, you will see a picture and you will hear 4 short statements. The statements will be spoken twice. They will not be printed in your test paper, so you must listen carefully to understand what the speakers are saying. When you hear the 4 statements, look at the picture in your test paper and choose the statement that best describes what you see in the picture. Then, on your answer sheet, find the number of the question and mark your answer. Example, look at the picture and listen to the 4 statements. A. The men are wearing glasses. B. One of the men is wearing a tie. C. One of the men is using his cell phone. D. The men are wearing ties. Picture. Therefore, you should mark D on your answer sheet. Now let's begin with picture number 1. Number 1.
A. A family is watching a TV series. B. A family is watching a music concert. C. A family is watching a movie. D. A family is moving from their house. A family is watching a TV series. B. A family is watching a music concert. C. A family is watching a movie. D. A family is moving from their house. Look at picture number 2. A. Two women are standing beside a man. B. The man is sitting between the women. C. They are eating in a restaurant. D. The girl is crying while watching movie. Two women are standing beside a man. D. The man is sitting between the women. C. They are eating in a restaurant. D. The girl is crying while watching movie. The woman has straight hair. C. The woman has curly black hair. D. The girl is wearing a skirt. Is tall. B. The woman has straight hair. C. The woman has curly black hair. D. The girl is wearing a skirt. There are 4 items in this part of the test. For each item, you will hear a question or statement spoken in English, followed by 3 responses, also spoken in English. Did you fax the letter to the client? You will also hear A. I'll type it after lunch. B. No, I sent it by email. C. I collected some important facts. The best response to the question, did you fax the letter to the client, is choice B. No, I sent it. Now let's begin with question number 4. Number 4. Number 4. Could you do me a favor? Oh, sure. Here it is. Excuse me. A. Could you do this for me? B. Would you mind opening the window? C. May I borrow your dictionary? D. Could you do me a favor? Oh, sure. Here it is.